Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Bapperida Kota Magelang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala DPRD 4KB atau yang mewakili, yang kami hormati Camat Magelang Utara, yang kami hormati perwakilan dari OPD di lingkungan pemerintah Kota Magelang, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Musyawarah Rencana Pembangunan Forum Anak tingkat Kecamatan Magelang Utara hari Rabu tanggal 11 Februari tahun 2026 dimulai. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, merupakan rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan Camat Magelang Utara kepada Bapak Yanuar Sosiawan SSTP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Yang kami hormati Kepala Bapperida Kota Magelang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Indra, yang kami hormati para DPRD 4KB yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Eni selaku Bunda Forum Anak, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari OPD Kota Magelang, matur suwun rawuhipun, yang kami hormati Lurah sekecamatan Magelang Utara, matur suwun rawuhipun, dan juga tim dari Bapperida, dan yang kami banggakan adik-adik baik ketua, pengurus, anggota dari Forum Anak Kota Magelang terutama, dari Forum Anak Kecamatan Magelang Utara dan Forum Anak
kelurahan se-Kecamatan Magelang Utara yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan Forum Anak Kecamatan Magelang Utara tahun 2026. Perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan rangkaian yang sangat panjang terkait musyawarah perencanaan pembangunan yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tingkat kelurahan, sudah ada penyusunan profil RT, sudah ada musren RT, kemudian pramusren kelurahan, musren kelurahan, kemudian sebelum dilaksanakannya pra musren bagikan kecamatan, kita mengadakan musrenbang forum anak ini. Tentunya selain menampung aspirasi dari seluruh warga masyarakat yang kemarin sudah kita tampung bersama dari usulan Bapak Ketua RT, Ketua RW sudah masuk semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama usulan saran masukan dari adik-adik semua. Jadi nanti jangan malu-malu untuk menyampaikan apapun yang menjadi usulan dari forum anak. Ini kami mendengarkan, kami akan mencatat, dan OPD juga mendengarkan. Pada saatnya nanti usulan adik-adik semua akan dijawab, akan dikonfirmasi langsung oleh OPD, dan selanjutnya akan kami bawa di forum pramusrenbang tingkat kecamatan, dan kami dari kecamatan nantinya akan mengawal usulan dengan semua. Selain usulan dari Pak RT, Pak RW, masyarakat se-Kecamatan Magelang Utara, juga kami akan mengawal usulan dari adik-adik semua. Masukannya seperti apa? Piye carane ben Magelang ora ana tawuran meneh. Nah, itu kan dari adik-adik sendiri nanti. Jadi arahan dari Pak Wali, Pak Wali, karena di Kota Magelang masih terjadi tawuran. Baru saja kemarin di Kelurahan Wates antara mana Bu? Nah, Adipura dan Yudakarya. Zamannya saya SMA dulu ya, memang itu tawuran terus. Nah, ini gimana? Kita berpikir bareng-bareng piye carane biar mengurangi syukur hilang. Ini kami dengar yang Yudakarya mau ganti manajemen, Adipura juga mau ganti manajemen. Semoga itu nanti bisa merubah dan mengurangi tawuran yang ada di Kota Magelang. Selain itu, ini kan perkembangan zaman sudah seperti ini. Apa sih yang dikehendaki, apa yang diinginkan adik-adik semua untuk bisa kita tampung, untuk bisa kita nanti angkat di musrenbang tingkat kecamatan, kemudian kita angkat di musrenbang tingkat kota. Ini juga nanti ada delegasi dari forum anak atau mungkin nanti bareng-bareng setelah kita membahas ini, kita kumpulkan usulan semuanya, nanti kita bawa bareng-bareng ke tingkat kecamatan dan tingkat kota. Selain delegasi RT, RW, LPM, nanti perwakilan dari jenengan juga ikut bersama kami. Jadi kita nanti satu tim untuk mengawal bicaranya biar usulan kita bisa terrealisasi untuk tahun 2027. Mekaten nggih, jadi adik-adik kami harapkan semangat dan jangan malu-malu untuk bertanya, untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran, sekritis apapun disampaikan saja. Nanti akan kami catat, kita kawal bersama. Mekaten nggih Pak Indra dan Bu Erwin. Mungkin itu saja dari kami, dan matur suwun atas kehadirannya. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bagi kelurahan se-Kecamatan Magelang Utara, bagi Kecamatan Magelang Utara, dan juga Kota Magelang. Matur suwun, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri bila
sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya adalah pemaparan arah kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan tahun 2027 oleh Baperinda Kota Magelang. Kepada yang terhormat Bapak Indra Nur Utama SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Magelang Utara, yang dihormati Bu Meni dari BPKB, juga rekan-rekan dari UPD Kota Magelang, serta yang kami cintai, adik-adik, teman-teman semua dari perwakilan anak-anak Kecamatan Magelang Utara. Terima kasih sudah hadir di Musrembang Anak Kecamatan Magelang Utara pada hari ini. Pada hari ini kita akan berdiskusi ngobrol bareng tentang masa depan Kota Magelang, terutama tentang Kota Magelang yang harmonis, humanis, dan lanjutannya sejalan dengan visi-misi dari Bapak Wali Kota Magelang. Suara kalian, pendapat kalian sangat penting karena adik-adik semua adalah generasi muda penerus Kota Magelang. Selanjutnya, mengapa ada perencanaan pembangunan daerah atau apa itu perencanaan pembangunan daerah? Pada akhirnya perencanaan pembangunan daerah itu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini khususnya untuk Kota Magelang, yang dimulai dari data yang berkualitas, kemudian dari data yang berkualitas itu tentunya akan muncul perencanaan yang berkualitas, dan selanjutnya pembangunan juga diharapkan akan berkualitas. Perencanaan pembangunan daerah itu sebenarnya sederhana. Ibaratnya seperti adik-adik semua itu membuat rencana belajar atau cita-cita misal yang busuk ingin jadi apa atau mencapai apa, itu nanti tentunya untuk mencapai hal tersebut diperlukan langkah-langkah atau strategi yang harus dilalui satu persatu. Pemerintah Kota Magelang menyusun rencana ke depan untuk mewujudkan kota kita yang makin baik dari keluarga, dari sekolah, lingkungan pendidikan, kemudian lingkungan kampung dan tentunya untuk membuat semuanya jadi bagian kesejahteraan. Kemudian mengapa anak itu perlu ikut musrembang? Hal ini sejalan dengan pengaruh utamaan anak atau muda, yaitu suatu strategi pelaksanaan perlindungan hak anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam nasional melalui peraturan perundangan, kemudian kebijakan program
kegiatan anggaran dari perencanaan penyusunan pelaksanaan kontrol sudah dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau orang seorang kelompok komunitas yang semuanya paling banyak kita atau pelatihan itu mesti ambil dalam melaksanakan pembangunan sudah dalam pembangunan itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat. suatu kan Nanti kita akan pendapat dari pekerjaan formal itu sebenarnya teman-teman dari pusat karena teman-teman merasakan langsung terus biasa dikasih nama kasih apa yang ada di lingkungan pendidikan secara kasih dalam sehari-hari dalam masing-masing sebagai dampak pembangunan. Kemudian Bapak Muslim anak ini adik-adik bisa menyampaikan apa yang jadi umur 3 baik apa yang dan masih perbaiki dan mungkin apa yang menjadi harapan adik-adik untuk utama khususnya di tahun 2029 ini dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027. Kemudian untuk tema pembangunan tahun 2007 ini trendingnya NP gitu Manchester United kita sudah di akhir waktu ada tahun kedua dari siklus RPJMD menghadapi pembangunan jangka menengah tahun 2029. Tema isu tahun 2027 adalah melawan makanya kan tidak ada ketika belum saya yang ketawain teman kuliah karena sejak awal itu sudah ditawari terus tapi saya untuk tema pembangunan tahun 2027 begitu kuliah yaitu peningkatan kinerja pembangunan atau peningkatan penguatan sumber daya manusia dan daya saing ekonomi yang inklusif. Untuk klaster yang terkait dengan tema ini adalah panggilan moto itu lebih hidup yang berkualitas dan inovasi kan dan BPNS sudah berkelanjutan. terima penghasilan pas COVID saya hadir Berjalan dengan ya Allah saya misi Bapak Wali Kota di ada catatan kerja semua beberapa program bulan bangkit ini harus saya PNS pemerintah kota Magelang punya program yang berlangsung tahu dari total 19 program kita tidak tahu 19 karena juga tetapi program bulan sekarang naik saya di Tegal Rejo tadinya di Jempolnya tapi baru saya buka di belum ada catatan saya pindah naik dan turun
dijual terus membuat barang Iya, sekarang itu ya bersifat kan ada 19 beberapa bulan yang mungkin ada waktu itu sudah awal-awal itu dari tahun kemarin sudah kita bawa Pak Waran sampaikan dan kita sosialisasikan barang dari dan juga yang satu yaitu modalnya sama dengan Pak LP bilang nanti bantu orang lagi Pak bulan di pulang bulan 19 misalnya harus nulis kayak gitu yang kaitannya dengan kesehatan dengan aplikasi kesehatan rakyat atau penurunan. Nah, dari 19 sekarang di desa program unggulan tersebut ada beberapa program unggulan yang hubungan langsung dengan anak Iya. sebagai contoh ya anak merdeka. Mau pakai Dalam anak merdeka ada beberapa tidak juga perendahan hal yang menjadi prioritas yaitu pencegahan stunting, pencegahan perkawinan anak, serta pencegahan anak putus sekolah. Saya lihat itu juga pada paparan untuk pencegahan stunting merupakan yang dilaksanakan oleh OPD atau perangkat daerah dengan khususnya dari dinas kesehatan pemberian tablet tambah darah bagi pelajar nggak itu tidak biasanya darah ya karena nah sekarang kan untuk pencegahan stunting itu pernah dilakukan sejak dari bukan langsung ke anak yang stunting atau balita tapi juga dari remaja putri sebagai calon dengan kesehatannya baik komunitas diharapkan nanti anak-anak yang dilahirkan dengan bebas dari stunting. Kemudian ada pencegahan anak dan penampilan warga melalui dinas PKB forum anak baru atau sosialisasi yang lain. Kemudian pencegahan anak putus sekolah atau yang fokusnya pencegahan bullying atau perundungan. Kemudian ada penguatan SPNM atau satuan pendidikan formal. Kemudian ada rumah balik belajar. Untuk penguatan SPNM ini lebih fokusnya pada pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ini khususnya bagi mereka yang anak yang putus sekolah atau anak yang belum pernah sekolah, juga bagi anak-anak yang drop out berjalan dengan kesetaraan SPNM. Ada juga teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin dengan disabilitas yang mereka tidak bisa sekolah seperti yang di sekolah jenjang lokal biasa. Itu pemerintah Kota Magelang punya program itu namanya itu rumah balai belajar, salah satu inovasi dinas pendidikan itu masih di rumah babi ayo sekolah di rumah balai belajar. Di rumah balai belajar ini dari sini ada pengurus kuliah, nanti dari para pamong atau pengajar yang langsung datang ke tempat adik-adik kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan pelajaran. Juga disediakan juga tempat khusus bagi anak-anak yang penyandang disabilitas. saya kan lebih contohnya saya nggak senang PNS
Nah, program selanjutnya kan saya yaitu adalah jihad. yang di kementerian itu terima semua. Dan saya kan nggak ada. Program ini ada memberikan wadah bagi generasi muda, Saya lulus 2001. generasi Z, bagi kita semua Kenal dengan ada wadah sebagai ruang temu ide untuk berekspresi, inovasi, aktivitas anak muda bertumbuh sehingga menggerakkan ilmu yang berbasis masa depan, meningkatkan kualitas dari semua. Teman-teman di semua. Dulu wis tahu papasan. Untuk sementara ini sedang dirancang untuk tempat Saya di Gor, di tempat ada beberapa ruangan di Aquatic Center itu ada beberapa yang dikhususkan sebagai tempat pertemuan atau tempat kreatif. pernah tapi rapah mungkin tiba makan nenggon warung Dharma apa Dharma Dan sebagai contoh yang kaitannya dengan ekonomi seperti yang ada di Kelurahan Keramat Selatan itu ada kafe merah putih itu isinya anak-anak mahasiswa. Dan itu Pak Lurahnya yang disebutkan di Kelurahan Keramat Selatan ada kafe merah putih. teman-teman tahu Kemudian Pak Bayu itu bisa menangkap usaha ini. Lanjut Mas. Nah, program 1 bulan selanjutnya ada angkutan umum pelajaran gratis kalau Magelang. Mungkin adik-adik sudah ada yang pernah menggunakan saya angkutan gratis pelajaran. Ada 8 jalur untuk melayani adik-adik sekolah. Penting dari semua pelajar boleh menggunakan fasilitas dari penggunaan ini. Tentunya ada jam-jam tertentu untuk pagi dan sebelum pulang sekolah bisa menggunakan sarana angkutan umum secara gratis. Kemudian ada program Marji ini sebenarnya bagian prinsip ini suatu program bagaimana mewujudkan panggilan itu menjadi suatu lingkungan atau tempat yang asri, bebas dari sampah, bebas dari hal-hal yang tidak rapi. Lanjut Mas. Nah ini ada lagi untuk program yang terkait dengan kesehatan. Ada puskesmas pagi sore dan home care muslim. Untuk puskesmas pagi sore ini sudah berjalan. Idenya itu melayani mungkin biasanya puskesmas itu operasionalnya jam kerjanya pagi. Mungkin di pagi hari ada yang teman sekolah atau masyarakat sedang bersekolah atau sedang bekerja dan pekerjaan, jadi tidak sempat untuk mendapatkan pelayanan pada pagi harinya. Untuk itu dilaksanakan atau dibuka lagi pelayanan puskesmas pada sore hari. Nah, pada sore hari mungkin ada yang sudah pulang sekolah atau mungkin
masyarakat lain yang sudah selesai kerja bisa mendapatkan pelayanan di puskesmas. Kemudian untuk home care pusing adalah suatu program bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan difabel atau membutuhkan pelayanan kesehatan namun tidak bisa datang sendiri ke tempat pelayanan kesehatan atau vaskes, tinggal menunggu pada nomor yang sudah ditentukan. Nanti akan ada petugas dari pelayanan kesehatan yang akan datang ke rumah-rumah atau warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Agama Magelang enggak itu ini ada agama banyak beragam pegawai. Nah ini untuk beberapa capaian kinerja pada tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi kita pada sudah mengalami kenaikan ini dari rata-rata di atas 6% dari tahun ke tahun, selalu mengalami kenaikan. Kemudian untuk TPT yaitu peningkatan pendidikan Kota Magelang berhasil meningkatkan pengangguran dari tahun-tahun selalu turun pada tahun 2025 itu mencapai 4,31%. Jadi setidaknya pengangguran di Kota Magelang semakin sedikit. Lanjut Mas. Untuk angka kemiskinan di Kota Magelang dari tahun 2022 selalu mengalami penurunan 2022 dari 7,10%. Kemudian pada tahun 2025 turun menjadi 5,8%. Maju Mas. Dari capaian kinerja yang tadi sudah kita sampaikan, ketika pendidikan tersebut menunjukkan bahwa banyak program pemerintah Kota Magelang yang sudah berjalan dengan baik pada tahun 2025. Namun masih ada tantangan yang perlu kita perbaiki bersama, dan di sini kan mungkin peran atau suara dari adik-adik teman-teman semua sangat butuhkan. Kita tidak bisa ngomong sendiri ya dengan capaian yang itu sudah dirasakan cukup baik, tapi 2027 pada tahun 2027 pemerintah ingin berfokus pada hal-hal yang paling penting untuk anak ini. Itu ada beberapa strategis mengenai kualitas dan integritas SDM, itu kelanjutan infrastruktur, sampai dengan yang ke-6 yaitu fasilitas untuk tata kelola kita dari siswa mungkin nanti ada masukan dari adik-adik yang bersekolah menentukan mana yang prioritaskan itu kan masuk Mas
Gubernur tadi sudah mana saja. Nah ini untuk target tadi sudah kita sampaikan untuk capaian kerja untuk target yang kita inginkan pada tahun 2027 pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan untuk tingkat kemiskinan jadi pada saya tingkat kemiskinan juga kita harapkan semakin turun, kemudian tingkat pembangunan juga kita harapkan semakin turun, dan untuk indeks pembangunan manusia (PPM) kita harapkan semakin meningkat. Sementara ini pada kategori sangat tinggi, tapi kita tidak mau berpuas diri, harus tetap kita masuk ya ini Pak Jokowi. Saya orang baru dapat Pak Jokowi nggak ada untuk mekanisme penyusunan kerja bisa kita bersama mulai dari tingkat yang paling bawah itu adalah pada musnah RT. Pada musnah RT ini kita harapkan semua elemen yang ada di RT itu bisa berserta berpartisipasi dalam perurusan rencana kerja yang akan dilaksanakan. saya itu Mungkin adik-adik semua dari pada waktu pelaksanaan Muslim RT kemarin ada yang diundang beserta atau mungkin ya itu cuma bapak-bapak semua seperti biasanya. Karena yang kita harapkan itu tidak cuma orang tua atau malah kalau biasanya itu yang ada dalam rapat-rapat seperti itu cuma bapak-bapak. Kita harapkan semua elemen, semua unsur itu masuk dari pelaksanaan Muslim Bank RT. Muslim Bank RT ini sekarang ini satu-satunya program di Indonesia yang ada kegiatan yang sejenis untuk daerah-daerah yang lain. Dari Muslim RT kemudian ada bisa didapatkan data usulan dari masing-masing dari masing-masing RT. Mungkin dari sudah ada satu program lagi yang program itu bukan anggaran untuk masing-masing RT banyak 50 juta. Dalam program itu ada beberapa usulan wajib juga ada usulan yang ada usulan yang sifatnya untuk skala RT itu sendiri juga mungkin ada usulan yang merasakan khususnya untuk kegiatan usulan yang sifatnya tematik itu ada tematik ekonomi atau kesemuanya dan lain. Lanjut Mas. Sedikit kami sampaikan pada awal lagi sudah kita singgung mengenai data untuk perencanaan. Data yang baik itu melahirkan perencanaan yang baik juga. Untuk itu Kota Magelang beberapa waktu yang lalu sebelum dilaksanakan
ini sudah membuat suatu dari flora saya lagi dengar profil RT itu yaitu data-data yang berbasis masyarakat yang ada di RT. Jadi diharapkan dengan profil RT ini perencanaan yang pada waktu saya itu bukan hanya dari keinginan, tapi memang hal-hal yang diperlukan oleh RT atau sekolah ya kebutuhan bukan keinginan. Ada jelas. Jadi ada jelas. Inilah berjajan terus selanjutnya nanti usulan dari teman-teman semua tidak akan di sini. Semua ide dan pendapat gagasan usulan masukan lain akan dicatat, kemudian akan dibahas dan diteruskan ke kita supaya bisa masuk dalam rencana pembangunan KPD 2007. Mengharapkan di desa masukan bagus berkualitas dapat sebagai jadi nanti teman-teman akan kita forum yang di kecamatan. Untuk terakhir sebagai penutup kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman ada di semua yang sudah mewakili anak-anak dari Kecamatan Magelang Utara. Nanti bagus lagi bisa berbagi bicara, mereka pendapat, dan dari semua ucapan apresiasi juga karena peduli pada masa depan kita di masa depan itu bukan mengambil situasi tua atau semua bukan masing-masing. Itu mungkin mari kita wujudkan pertama kali bagi kita yang ranah ini sekarang itu semuanya aman, akhirnya berkelanjutan dalam membagikan itu. Karena semua dari kita semua hilang cuma nanti ada semua itu sekian saja. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab yang akan dimoderatori oleh DPP KP Kota Magelang. Kepada Ibu Eni Maritanasih, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bapeda Kota Magelang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Indra Nur Utama, yang saya hormati juga Camat Magelang Utara, Bapak Ibu dari OPD, juga Bapak Ibu Lurah, anak-anakku semua yang sangat Bunda sayangi dan Bunda cintai. Anak-anak tadi Pak Indra belum dikasih surprise. Ayo dikasih surprise dulu. Obama siap?
Dikasih apa? Anak-anakku semua, Ibu dan Bapak juga anak-anakku semua. Tadi Pak Indra dari Bapeda sudah memaparkan perencanaan di Kota Magelang. Namun Bapak dan Ibu dari OPD dan juga Bapak Ibu Lurah, Pak Camat, mohon izin sebelum kita masuk ke sesi diskusi akan ada paparan sedikit dari anak kami Forum Anak Obama. Silakan Riji, paparan 10 menit aja ya, jangan lama-lama. Ya, oke. Belum paham. Kalau mau Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan selamat siang. Kiranya tidak abdol kalau forum anak tidak ramai gitu ya. Jadi kami dari forum anak lebih sering menyapa bapak ibu dan istilahnya orang tua ya, yang kami temui dengan sebutan ayah dan bunda. Begitu. Nah, gak afdol rasanya kalau forum anak menjawab sapaan hanya selamat siang. Selamat siang, malah ngantuk, marahin ngantuk. Laras kayak bapak ibu, ayah bunda. Nah, khasnya forum anak selamat siang. Jawabnya harus siang, semangat luar biasa. Selamat siang, semangat luar biasa. Selamat siang. Luar biasa, iya. Ini adalah yang jadi ciri khas forum anak. Forum anak terlihat berbeda. Bagaimana kita mulai membina kesadaran, kita mewujudkan komunitas, organisasi, kelompok dari anak untuk anak. Lanjut Kak Alifah. Ada beberapa paparan yang akan kami sampaikan secara kilas. Lanjut. Kita mungkin mengetahui banyak sekali forum anak yang berada di Kecamatan Magelang Utara, begitu ya. Apakah di sini ada teman-teman seluruh forum anak kelurahan yang ada di Kecamatan Magelang Utara? Datang semua. Kita absen dulu ya. Dari kelurahan forum anak kelurahan Kedung Sari ada? Ada, oke. Forum anak kelurahan Keramat Selatan. Oke, ada, siap. Oke. Nah, karena forum anak dari Keramat Selatan diwakilkan oleh ayahnya sendiri, gitu ya. Ayahnya sendiri. Kalau yang forum anak Kedung Sari, Mas berdua sudah hafal belum dengan bapak atau ibu lurahnya di Kedung Sari? Sudah hafal? Sudah kenal? Belum. Ganti. Oh, sudah kenal sekarang? Sudah kenal yang mana? Bisa ditunjuk? Oh iya. Sudah hafal? Sudah paham? Sudah kenal? Oke, aman. Berarti yang kelurahan Keramat Selatan tidak usah saya tanyakan. Oke, untuk kelurahan Keramat Utara, forum anak Keramat Utara ada? Lurahnya ada, perwakilannya ada. Siap. Yang selanjutnya adalah kelurahan Potro Bangsa, ada forum anaknya dan lurahnya ada, perwakilannya ada. Oh iya, siap. Sudah hafal mas berdua, bapak lurah atau ibu lurahnya? Belum ya, besok kenalan atau hari ini harus kenalan ya. Yang terakhir adalah Wates, kelurahan Wates. Oke. Perwakilan dari forum anak mas? Dari oke.
sudah mengenal forum anak, sudah mengenal kelurahannya, sudah mengenal anak-anak di kelurahannya ya? Pastinya sudah. Semoga tidak hanya dibicarakan, tidak hanya diobrolkan, tapi benar-benar ingat gitu ya. Kalau kata gurunya di absen satu persatu. Nah, yang mau kita sampaikan sebagai forum anak Kota Magelang atau Obama, mungkin ayah dan bunda, OPD serta teman-teman sekalian, kita sering sekali mendengar forum anak. Kira-kira apa sih forum anak itu? Forum anak adalah wadah partisipasi anak, yang dimana wadah partisipasi anak itu merupakan perwakilan dari kelompok anak, yang dimana sudah disebutkan tadi dari anak untuk anak, dimana kita juga membina, dimana kita juga mewujudkan, dimana kita juga mengalami, yang dimana forum anak ini dibina dan dibawahi langsung oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, pendapat, keinginan, dan kebutuhan. Namun seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya kegiatan dan rencana pada saat ini, kita perlu menyadari bahwa 1, 2, 3 pertanyaan. Apakah forum anak kita sudah inklusif? Dan apakah forum anak kita sudah mendapatkan pendampingan dari ayah bunda? Apakah forum anak kita sendiri dan apakah kita sebagai anak sudah menjadi pelopor dan pelapor? Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Lanjut. Oke. Tadi sudah mengulas tentang 2P, yaitu menjadi pelajar atau menjadi anak yang pelopor, bisa menjadi pelopor dan pelapor. Ya. Ayah dan bunda OPD mohon untuk tidak bosan, karena kemarin di Kecamatan Magelang Tengah juga saya menyampaikan menyinggung sedikit tentang 2P. Ini adalah ciri khas atau jadi ciri uniknya sebagai forum anak. Ciri khasnya menjadi anak Indonesia, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Kira-kira teman-teman, adik-adik, kawan-kawan, sahabat, bestie, kalau zaman sekarang ya, kira-kira ngerti nggak sih apa yang menjadi pelopor? Apa artinya pelopor dan pelapor? Mungkin Ricci mau mengundang satu teman, ya, satu teman yang nantinya bisa berbagi, bisa sharing. Kira-kira boleh perkenalan, terus apa ya pelopor dan pelapor yang selama ini diketahui? Monggo. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Alifan, selaku fasilitator dari Forum Anak Kecamatan Magelang Utara. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Atau udah pernah mendengar apa itu pelopor dan pelapor? Selain yang anak-anak Forum Obama ya. Mungkin ada yang bantu aku. Nanti tak berikan es krim. Yo cair. Ada gak? Kalau gak ada tak spill sedikit ya. Jadi teman-teman, kita Forum Anak itu mempunyai 2P, yaitu sebagai pelopor dan pelapor. Di mana kita itu sebagai pelopor dalam artian itu kita harus mengajarkan kepada teman-teman semuanya tentang apa itu bullying, apa itu kekerasan seksual, dan sebagai pelapor. Jadi ketika teman-teman semua sudah bergabung dengan Forum Anak, kalian juga punya kewajiban untuk melaporkan jikalau kalian menyaksikan atau kalian melihat sendiri teman kalian menjadi korban bullying, kekerasan seksual atau yang lainnya. Itu yang sebagai pelapor. Kalau sebagai yang pelopor yang sudah saya katakan tadi, kalian harus mengajarkan bagaimana caranya itu untuk tindak lanjut jika terjadi hal-hal yang terjadi di diri kalian maupun di teman-teman kalian. Mungkin seperti itu Kak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang pernah belum menjadi seorang pelopor ataupun pelapor? Kalau mau cerita tak kasih ribet beneran. Mau apa wis? Mau gak? Mixu. Langsung beli kita. Ada gak yang mungkin yang mau cerita atau pernah menjadi pelopor atau pelapor sebelumnya? Kita hitung sampai 5, nah gak ada batal mixu. 1 2
3. Selain yang forum anak kota loh ya. 4. 4,5. 5. Ya udah. Bisa dilanjutkan ya. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Siap, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kita sudah belajar menjadi forum anak atau menjadi anak yang harus bisa menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor bisa menjadi agent of change atau bisa menjadi agen perubahan bagi diri kita, bagi masyarakat kita, bagi sesama. Pelapor, kita harus berani bertindak, berani untuk melaporkan. Itu adalah fundamental, itu adalah hal yang penting. Bagaimana Anda, bagaimana teman-teman harus menjadi anak yang pelopor dan pelapor. Lanjut lagi. Oke, balik lagi. Oke, teman-teman, saya harap sebagai forum anak bahwa nanti teman-teman di sini akan mendengarkan beberapa program kerja ataupun rencana program dari banyak sekali OPD, ya, organisasi perangkat daerah, yang dimana nanti teman-teman akan bisa dengan bebas, dengan aktif, teman-teman bisa mengutarakan aspirasinya berupa solusi, rekomendasi terkait dalam kebijakan atau terkait dalam bagaimana pelaksanaannya. Nanti teman-teman bisa aktif. Jika ada pertanyaan, jika ada usulan, monggo untuk disampaikan. Boleh balik ke slide tadi, Alfa, yang awal. Ya, kami sebagai forum anak Kota Magelang menekankan 4 hak yang fundamental, 4 hak yang penting, yaitu adalah hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Di mana keempat hak-hak ini harus bisa diselaraskan. Karena untuk mewujudkan Kota Magelang yang inklusif, kita perlu melakukan elaborasi. Tidak hanya sekadar kolaborasi, kita perlu memerlukan suatu elaborasi seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, dan bahkan anak-anak. Karena sejalan dengan tema Kota Magelang inklusif, no one left behind. Tidak ada orang, tidak ada anak, tidak ada segmen yang tertinggal. Ini adalah hotline dari kami, Forum Anak Kota Magelang. Jika teman-teman, jika ayah dan bunda memerlukan pendampingan ataupun memerlukan hotline ataupun media ataupun lini masa untuk berkeluh kesah, untuk memberikan curhat, membutuhkan pendampingan yang lebih secara psikologis atau secara fisik, dan ini adalah Instagram PPPA dan Obama, di mana teman-teman bisa secara bebas, secara aktif melihat berbagai lini masa atau postingan yang terkait dengan hak anak. Lanjut ke Alifa, lanjut lagi. Ya, dan nantinya di hari Jumat pada minggu ini akan ada siaran berkolaborasi dengan Diskominsta, yaitu siaran Gubernur Obama, menggema bersama Obama, yang nantinya sejalan dengan tema Kota Magelang inklusif, nantinya akan dimoderatori oleh saya dan dinarasumber oleh Uni Ferawati SPD FPD. Dia adalah Magister of Inclusive Education di University of Glasgow di Inggris, yang dimana nanti teman-teman bisa mengutarakan Q&A ataupun ayah dan bunda juga bisa mengutarakan atau ada pertanyaan mungkin terkait bagaimana sih kita menangani anak, bagaimana sih kita bisa memberdayakan kota yang lebih inklusif hanya dalam siaran ini. Dan boleh balik ke slide pertama, kembang bulan. Ya, sekian dari saya Rizky Gani sebagai perwakilan dari Forum Anak Kota Magelang. Harapan saya semoga pada hari ini teman-teman serta ayah dan bunda bisa proaktif, bisa secara aktif untuk bisa memberikan solusi, bisa memberikan rekomendasi serta memberikan pertanyaan, ya, terutama untuk anak-anak, kawan-kawanku seangkatan, sejawat, dan bestie-bestieku ini. Jika dirasa masih ada pertanyaan, masih ada kekurangan, silahkan monggo banget untuk dipertanyakan. Dan satu hal lagi yang paling menarik, monggo teman-teman silahkan untuk mengeksplorasi banyak sekali dinas yang bekerja sama, ya, terutama untuk program-program anak
ada dari Dispora, ada dari Dinkes, ada dari Dishub, di mana ada lomba-lomba yang banyak sekali, ada pemuda pelopor, ada pelajar lalu lintas, ada banyak sekali fasilitas yang sudah disediakan OPD untuk teman-teman sekalian. Tetapi kita mungkin tidak tahu, ya, kita mungkin bersinggungan, tapi kita tidak mengenalnya. Mungkin sekian dari saya, Sidodari, atas perwakilan dari Forum Anak Obama. Terakhir bisa ditutup untuk tepuk hak anak. Monggo teman-teman Obama boleh maju ke depan. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan yang masih kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Alifa dan Kak Ucan. Ya, terima kasih Mas Cici. Tepuk tangannya terakhir aja Kak Alifa ya. Biar nanti tutupannya kita rame ya. Oke, siap. Udah punya izin Pak Camat, saya berdiri, Pak Indra saya juga berdiri. Anak-anakku semua tadi sudah disampaikan paparan oleh Ayah Indra ya, ayah ya, anak-anak ya, oke. Dan teman kita Kak Ricci, oke. Sekarang Bunda pengen dengar suara kalian untuk memberikan aspirasi ataupun memberikan masukan dari apa yang sudah beliau-beliau ini sampaikan. Mumpung di sini ada Bapak Rida yang akan mengcover ataupun akan menampung apa yang menjadi keinginan kalian. Dan di sebelah kanan Bunda ada dari Dinsos, ada dari Diskominsta. Bapak ingat saya dari mana Pak? Disnaker. Nah, ada dari Disnaker, Disdik, juga ada dari DKK ya, dari DKK. Bapak izin dari mana Bapak? Oh Bapak Lurah ya, Bapak Dishub, kemudian dari Disporapar. Nah, anak-anakku semua, Bunda awali dari Ketua Forum Anak Kecamatan Magelang Utara. Silahkan apa yang kalian pengen ungkapkan, kalian pengen sampaikan, mumpung bunda-bunda di sebelah ada, juga ada dari Mbak Brida. Silahkan. Baik, mohon izin, saya Nabila dari Forum Anak Kecamatan Magelang Utara. Di sini saya ingin menyampaikan aspirasi dari saya sendiri dan mewakili teman-teman saya yang ada di sini. Menurut saya di Kota Magelang ini itu anak-anak masih banyak yang kurang berminat untuk membaca. Jadi akses membaca yang ada di Kota Magelang itu masih kurang terjangkau oleh anak-anak gitu. Kemudian juga walaupun sudah ada perpustakaan yang menyediakan berbagai bacaan, itu masih banyak anak-anak yang kurang untuk perpustakaan. Mungkin ada cara apa ya, kesalahan yang lebih modern dan lebih menarik untuk anak-anak. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Coba Jawara mau. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya kebetulan tinggal di Magelang Utara. Saya kebetulan di sini sebenarnya saya cuma pengen menyampaikan bahwa tipe-tipe orang yang suka belajar dan mau cari tempat belajar, tapi kalau pakai terus itu juga mahal. Tempat les juga kalau liburan juga tutup, jadi butuh tempat belajar dan dimana kita tuh weekend itu terbuka. Cuma kan kalau misalnya ada kayak pekerja yang menjaga di weekend, itu kan juga mengurangi waktu liburan kita semua gitu. Cuma di sini saya hanya menyampaikan aspirasi saya bahwa saya butuh tempat untuk saya bisa belajar setiap harinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, siang, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Maka nama saya Ridwan sebagai salah satu fasilitator dari Forum Kecamatan Magelang Utara. Di sini saya mau di sini untuk menyampaikan harapan saya Pak Bu terutama mengenai di Kota Magelang. Di Kota Magelang sendiri kan mungkin saat ini sudah jarang di Pak Bu adanya kasus KS, adanya kasus bullying itu jarang karena kita tidak tahu
Tapi kalau yang tahu kan Mas, yang tahu kan anak-anaknya saya sendiri. Tapi sejauh ini yang saya pahami mereka itu takut untuk menyuarakan apa yang sudah dia dapatkan dari teman-temannya. Karena mereka takut itu bukan berarti mereka tidak punya mental, tapi saya rasa mereka itu takut nanti malah lebih dijatuhkan karena dihargai dirinya oleh teman-temannya. Jadi di sini saya berharap mungkin kepada OPD dan Pak Bapelida mungkin diadakan sebuah website atau via WhatsApp di mana itu berlaku 24 jam yang isinya di dalamnya ada psikolog atau semacam mungkin sebuah tapi saya rasa jangan buat Pak yang jawab. Jadi memang harus benar-benar orang. Kalaupun tidak 24 jam, kalaupun tidak 24 jam ya mungkin bisa dari jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi di situ semua anak-anak di Kota Magelang bisa memberikan keluh kesah dan nanti dari pihak yang sebagai WhatsApp ini memberikan saran-sarannya itu kira-kira kalau kamu dibully jadi kamu itu harus jabatan kayak gini dan dikasih tahu tata cara untuk melaporkan hal-hal tersebut, KS, bullying dan lain-lain. Jadi saya harap dengan adanya hal tersebut itu menanggulangi banyak sekali kasus di luar sana yang mungkin kita sendiri tidak tahu dan kita tidak mengerti karena tidak ada suara yang masuk pada kita. Mungkin cukup sekian dari saya, Bapak Ibu. Saya harap hal ini bisa ditindaklanjuti. Monggo sistemnya mau bagaimana. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga masukan ya, dan juga mungkin perlu ditanggapi. Satu dari perpustakaan, dua tempat belajar, kemudian tiga website. Izin Bapak Rida untuk menjawab apa yang menjadi keinginan mereka, karena kalau disperkusi saya lihat di sini belum diundang ya Mbak Nadia. Kemudian website, mungkin nanti langsung ke Diskomisa Mbak Rida atau penjelasan. Terima kasih kepada adik semua atas cara masukan yang diberikan juga. Yang pertama yaitu dari Ketua Forum Anak Kecamatan Utara tentang hal yang masih banyaknya anak yang kurang suka membaca dan mungkin kurang suka ke perpustakaan, padahal itu sebenarnya dari dinas perpustakaan itu sudah memberikan beberapa fasilitas yang ada mungkin perpustakaan yang ada di gedung sepanjang itu, juga di tempat-tempat seperti kelurahan-kelurahan itu juga ada perpustakaan di tingkat kelurahan, di sekolah juga banyak pojok bacanya juga ada perpustakaan sekolah, juga ada juga perpustakaan yang sifatnya muncul dari anak-anak sendiri seperti yang di Kelurahan Kramat Selatan itu Mbak Ren itu namanya Megan sih, itu juga ada perpustakaan dari kita sendiri. Memang jadi fenomena sekarang ini anak-anak memang kurang suka membaca, apalagi sekarang jadi zamannya digital. Anak-anak lebih suka membaca itu HP atau ponsel. Itu mungkin dari perpustakaan juga ada beberapa caranya, yaitu perpustakaan digital, tapi memang penggunaannya juga tidak terlalu bagus juga. Padahal kalau secara indeks literasinya itu juga lumayan, tapi memang pada kenyataannya anak-anak sekarang juga nggak suka membaca, kurang suka membaca buku, lebih suka baca digital ini. Itu mungkin perlu juga
juga untuk anak-anak yang kurang suka membaca, mungkin dari dinas pendidikan nanti ada suatu terobosan atau inovasi juga, mungkin juga dimulai dari keluarga atau masyarakat. Nah ini kami dari Babrida, bukan saya sendiri tapi kita membawa tim, mungkin khususnya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait sesuai dengan kompetensi teman-teman kami dari Babrida. Ini adalah Bunda Arum, Ibu, monggo. Terima kasih atas kesempatannya, Bunda. Perkenalkan adik-adik, nama saya Arum. Kebetulan saya di Babrida mitranya dengan dinas perpusip ya. Kemudian pertanyaan dari adik Namira gitu. Gimana ya kok anak tuh masih kurang gemar membaca, anak itu kurang tertarik ke perpustakaan. Jadi memang ada beberapa indikator ya penilaian untuk kota itu, salah satunya adalah tingkat kegemaran membaca. Jadi untuk di Kota Magelang sendiri memang levelnya ini kalau dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Tengah ini masih tergolong cukup baik. Tetapi apakah kita puas? Ini cukup baik saja ya. Tentunya pastinya pengen ada peningkatan yang harus dilaksanakan agar tingkat kegemaran membaca dari anak-anak, nggak cuma anak-anak ya, untuk semua kalangan, untuk semua usia itu bisa meningkat. Jadi kalau dari dinas perpustakaan sendiri sebenarnya sudah ada pengembangan aplikasi Magelang. Mungkin sudah pernah mendengar bahwa itu adalah perpustakaan digital. Jadi adik-adik bisa mendownload di Play Store untuk Magelang sendiri. Isinya itu banyak buku-buku, bisa langsung mencari dari searching. Karena tadi juga disampaikan Pak Indra bahwa anak-anak itu kalau dibandingkan buku sekarang lebih tertarik pegang gadget, baca apapun ini scroll ya. Ya walaupun sebenarnya antara membaca dengan buku dan membaca digital itu feel-nya pasti yang dapat berbeda. Dia nomor buatan. Ya, jadi salah satunya itu sudah ada Magelang dan perpus sendiri bukannya sudah sampai jam 5 sore. Jadi mungkin kalau yang sekarang Senin sampai Jumat, tapi kalau yang anak-anak SMA memang sampai pulangnya sudah sampai sore ya. Nah, salah satunya di program kita untuk di 2027 insya Allah, karena mengingat indeks pembangunan literasi masyarakat itu juga ada perubahan penilaian komponen indikatornya, sehingga Disperpusip dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan berkolaborasi bersama. Bagaimana caranya menghidupkan kembali perpustakaan sekolah? Itu penting, karena adik-adik kan juga masih di level sekolah jenjang pendidikan dasar maupun menengah pertama maupun menengah atas gitu. Jadi revitalisasi perpustakaan sekolah ini yang akan kita coba godok. Bagaimana caranya supaya tingkat kunjungan juga ke perpustakaan sekolah itu meningkat? Karena nantinya mungkin nanti Dinas Pendidikan bisa memberikan tambahan bahwa pengukuran kunjungan, ibaratnya kunjungan itu tidak hanya offline, online juga bisa. Nantinya dari sekolah-sekolah juga diharapkan bisa memunculkan inovasi-inovasi. Jadi tidak bergantung satu OPD saja, tidak hanya dari dinas perpustakaan saja, tetapi utamanya karena ini menyasarnya juga pelajar, revitalisasi perpustakaan sekolah. Kemudian yang tadi diharapkan ini izin Pak Camat bahwa di kelurahan dan kecamatan itu sebenarnya ada perpustakaan juga. Tetapi yaitu memang kami sendiri dari pemerintah mengakui dari komponen standar nasional perpustakaannya sendiri itu memang masih banyak yang perlu perbaikan. Mungkin dari perpustakaan pemerintah selama ini mungkin dari pemerintah masyarakat malah sampai nggak tahu kalau ada mungkin di kecamatan dan di ibaratnya spreading informasinya bahwa ini loh ada perpustakaan di sini itu
dari masyarakat malah belum banyak yang tahu. Jadi ini memang tugas kita bersama ya Pak Camat dan juga mungkin dari OPD-OPD yang lain juga. Terima kasih sekali atas masukannya, sangat bermanfaat, sangat berarti bagi kita untuk mendukung peningkatan kegemaran membaca di Kota Batu. Matur suwun. Matur suwun Pak Indra dan Mbak Aro. Mungkin dari Dinas Pendidikan mau menambahkan? Sudah cukup atau mau ditambahkan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk perpustakaan sekolah itu sudah ada di sekolah-sekolah, dan untuk ini untuk BOP itu kan sekarang disarankan untuk pembelian buku 10%. Jadi itu untuk penambahan buku-buku perpustakaan. Begitu ya Mbak. Terima kasih. Matur suwun. Untuk yang kedua Pak Indra, jadi Mbak Jauhara ini pengennya ada tempat belajar yang nyaman, di sana ada kafe, juga ada kafenya yang murah, terjangkau untuk anak-anak. Sebenarnya di Kecamatan Magelang ini udah ada ya Pak Camat? Ya, di tempat Pak Lurah. Selanjutnya yang kita sampaikan ini dari Mbak Jawa ini, anak-anak memang membutuhkan suatu tempat belajar yang nyaman, yang kondusif, yang terjangkau, murah juga, bisa diakses setiap hari. Ini saya rasakan sendiri. Kalau anak-anak zaman sekarang ini memang kalau belajar itu kayak zaman dulu. Kalau anak-anak zaman dulu belajar itu di kamar tutup. Nah, kalau anak-anak sekarang memang lebih suka belajarnya mungkin berkelompok atau sendiri, tapi di tempat-tempat yang nyaman. Mungkin ada musiknya, tempatnya nyaman gitu. Itu saya rasakan sendiri karena saya ada juga yang masih di SMA dan SMP. Memang hampir tiap hari, apalagi kalau menjelang ujian itu selalu minta anggaran yang lebih, ya sanggup gitu. Mau kafe ini, mau ke kafe itu, ya memang sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau seringnya memang ya mahal. Kalau yang bisa misalkan juga semua bisa terpenuhi. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan program yang tadi sudah kami sampaikan, ada SDGs itu pemerintah Kota Magelang mewadai ada suatu tempat atau suatu forum. Kalau begitu direncanakan di Aquatic, tapi sekarang udah lanjut atau belum kita belum, karena memang ada situasi yang menyebabkan perencanaan waktu itu diadakan revisi atau rasionalisasi. Tapi hal itu tidak menjadikan kita berputus asa. Sebagai salah satu contohnya, mungkin di Kecamatan Magelang Utara, khususnya di Kelurahan Kramat Selatan itu ada kafe Merah Putih yang ada di Kelurahan Kramat Selatan itu juga buka tiap hari dari Senin sampai Minggu sampai Senin itu buka terus. Itu yang menginisiasi ada Pak Lurah dan Pak Bayu
perwakilan anak dari Keramat Selamat tadi yang ada di belakang. Jadi Mas Bani bisa cerita dikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ayah-ayah yang ada di depan, ayah camat, ayah berbeda, yang di depan tadi. Sini aja nggak kelihatan ya, rekan-rekan OPD, izin. Yang ini tadi, izin ya, menyampaikan tadi. Tadi menambahkan apa yang disampaikan di tingkat kota, itu kita punya e-perpus tadi ya. Saya tertarik dengan bagaimana kita menyediakan ruang-ruang untuk membaca, ruang-ruang untuk diskusi dan lain sebagainya. Nah ini kece banget. Dan juga yang pasti adalah ruang-ruang untuk TikTok ya kan. Jadi sudah punya TikTok semua tuh? Sudah. Jadi gaya belajar yang dulu dengan sekarang berbeda. Tadi Mas Bindra menyampaikan kalau dulu itu hanya cukup menguji diri di dalam kamar, tahu-tahu dapat nilai 90. Tapi kalau sekarang nggak bisa menguji di kamar, itu justru malah nanti nilainya jelek. Tapi kalau TikTokan bareng teman-teman, tahu-tahu nilainya 90 gitu ya. Jadi berbeda. Ada gaya belajar yang berbeda. Sekarang lebih santai, lebih lebih terbuka, lebih kreatif caranya. Dan Keramat Selatan tadi ini juga dari ayah camat programnya di Kecamatan Magelang Utara ini kan semuanya di Kecamatan Magelang Utara ya. Sekolahnya yang ada di Kecamatan Magelang Utara ini. Di Keramat Selatan itu kantor cabangnya Kecamatan Magelang Utara itu punya ada kafe Koperasi Merah Putih. Itu juga kafe, tentunya kafe. Adik-adik semuanya bisa menggunakan itu, mengakses itu untuk belajar. Dan ada perpusnya juga di sana. Ada perpusnya yang bisa diakses. Kita kurang lebih nggak harus beli kopi, nggak harus beli kopi. Hanya cukup dengan minum kopi saja di sana di kafe ya. Enggak, maksudnya kalau ke sana mau belajar nggak harus beli, nggak apa-apa. Nanti kopinya minta Pak Lurah. Nanti di belakang. Wifi gratis, wifi ada. Jadi ada perpustakaan juga di sana, ada perpustakaan yang kurang lebih kita punya koleksi buku 3.000-an lebih. Mulai dari buku fiksi, non-fiksi, kemudian ada buku pengembangan diri. Itu juga yang selalu kita dorong di anak-anak di sekolah-sekolah. Jadi silahkan kalian mengakses di sana, sampaikan informasi ke teman-teman semuanya. Silahkan datang rame-rame ke Kelurahan Keramat Selatan. Nanti ada tempat nongkrong, ada tempat duduk, juga ada satu layanan itu kita punya tugu baca. Nanti bisa di searching juga di situ koleksinya apa, kemudian ditaruh di situ. Insya Allah di Keramat Selatan hanya ada satu di Keramat Selatan itu aja. Yang lain tidak ada. Jadi silahkan kalian datang, nanti boleh setelah ini ke sana boleh baca-baca, boleh dibawa pulang, tapi juga nanti tinggal identitasnya. Terus baca di sana juga boleh. Yang pasti adalah kita punya program untuk menjadi ruang literasi di sana. Jadi kita biasakan literasi, kita biasakan membaca, kita biasakan diskusi. Jadi monggo silahkan kalau mau sharing-sharing di sana juga ada buku-buku resep. Itu juga beberapa kali dari remaja juga sudah mulai membaca itu. Artinya itu untuk pengetahuan kita, untuk soft skill kita ke depannya seperti apa. Itu ya. Jadi jangan ragu, di wilayah ayah camat ini ada perpustakaan yang bisa kalian akses di sana. Gak usah khawatir, free. Nanti kalau ada haus-haus silahkan di sana ada menu juga. Mungkin bisa diundang ketika ada acara minggu live music atau pas run itu kan sering ada acara tiap minggu. Nanti dari ayah Lurah Keramat Selatan mungkin mengundang forum anak untuk ke sana sekaligus
Kami perkenalkan lurah paling inovatif sekecamatan. Inovatif, nanti bisa belajar. Ada bisa belajar. Nah ini kafe merah putih. Instagramnya ada, kopinya yo enak. Iya, jadi menambahkan ya, kita memang menggandeng komunitas-komunitas. Kalian mungkin punya komunitas lari, komunitas olahraga lainnya. Itu di sana juga kita jadikan sebagai tempat ataupun community hub-nya. Kalian kalau punya komunitas baca silahkan agendakan acara di sana. Besok kita juga akan mengagendakan untuk bedah buku. Ada juga nanti diskusi singkat tentang fotografi dan lain sebagainya. Tentunya kita mengundang expert, kita mengundang teman-teman yang ahli di sana. Jadi harapan kami dari ruang literasi itu kalian bisa belajar hal-hal yang sekiranya kalian pegang seharian, misalkan HP dan lain sebagainya. Itu juga harapan kami bisa dimaksimalkan potensinya, tidak hanya scroll saja, tidak hanya searching online shop ya kan. Ini sih online shop ya, tahu-tahu paket datang gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi kita maksimalkan, kita mindsetnya adalah mindset produktif. Kita jadikan gadget kita bisa menghasilkan. Nah, nanti disambut juga nanti mungkin dari disilangkan dan lain sebagainya. Bapak Ida saya juga akan menyambut itu. Jadi kita bergerak bersama. Dari adik-adik inilah nanti Magelang juga bisa bergaul. Kalian tahu kan model bergaul? Ada yang tahu ya bergaul? Harus tahu ya. Itu jadi dari anak-anak ini, dari adik, kalian bisa mengakses layanan perpustakaannya, bisa ngopi di sini, kemudian bisa diskusi di sana. Kami siap kalau nanti kalian di sana minta diskusi dan sebagainya, kita saran-saran untuk diskusi gitu ya. Kalau perlu nanti ayah camat ya namanya ayah Yan ini kita lihat juga, beliau support untuk kita semua. Kita gitu, terima kasih ayah camat. Atur suhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suhun ayah Bayu. Kami juga dari kecamatan. Terima kasih masukannya nih. Terima kasih tadi yang pertama kurang semangat membaca di rumah, butuh tempat belajar sudah ada sebenarnya ya, di kafe dan nggak bayar, silahkan boleh. Kemudian kami dari kecamatan untuk ayah-ayah yang lain, ada ayah ibu ini. Untuk ayah ibu kita sudah dicontoni ayah Bayu Keramat Selatan. Saya derek ayah ibu yang lain di kelurahan lain juga mengikuti, minimal menyediakan perpustakaan yang setiap hari itu terbuka. Maksudnya bisa di depan kelurahan atau bisa di lokasi kelurahan yang mudah dijangkau, dan tadi kelihatannya yang diinginkan seperti itu, tanpa yang harus ada kafenya. Nah, kafenya itu larang, dan kafe di paketnya Bapak Ibu malah tular gitu. Ini padahal zamannya sekarang anak-anak sekarang itu kerkong, bukan belajar sendiri diri tapi kerkong. Anak saya juga itu. Tiap hari Pak kerkong nih berdino balik begitu terus. Kerkong tenan kurang ya nanti muka-muka senang. Derek nanti ayah bunda di kelurahan lain ya. Derek kami dari kecamatan juga akan berusaha untuk menyediakan tempat dengan lokasi yang ada ini. Kita nanti akan buka perpustakaannya juga bukan di dalam tapi di luar, jadi adik-adik bisa main ke sini. Kita terbuka saja, nanti kita sediakan buku-buku yang memang adik-adik butuhkan. Pelan-pelan kita matur suwun masukan. Untuk yang tadi yang terakhir menarik juga ini kasus bullying, kami tidak berani melaporkan. Kalau saya menangkapnya itu butuh ruang konsultasi online. Betul ya, ruang konsultasi bukan untuk melaporkan. Bisa jadi untuk melaporkan juga, cuman untuk kalau di kita ASN layanan
psikolog di BKPSDM. Kalau kita mumet kakek utang ning bank terus mau konsultasi, nah ini bedanya. Kalau di adik-adik ini butuh untuk konsultasi online, tentunya ini mungkin di Bunda di DBMP 4KB ini mungkin bisa jadi masukan untuk inovasi psikolog anak, atau menyediakan bisa dari dinas pendidikan kolaborasi untuk medianya yang sesuai dengan zaman sekarang, dan anak-anak juga tidak harus datang, bisa langsung WA atau lewat website. Kalau saya tangkap seperti itu. Saya ngalami ganti. Ya, terima kasih Pak Camat. Ya, Mas Ridho dan anak-anakku semua di Kota Magelang ini sudah ada layanan. Kalau tadi Ridho pengennya web, tapi kami masih dalam bentuk WhatsApp. Ya, jadi kita sudah ada layanan helpdesk PT BPPA. Tadi sudah ditayangkan nomornya. Silakan teman-teman atau bunda-bunda dan ayah semua yang mau berkonsultasi secara online ada di depan nomornya. Ya. Namun apabila anak-anak semua pengen konsultasi secara pribadi, bisa datang ke PT BPPA. Alamatnya ada di Jalan Pahlawan nomor 92. Nanti di sana teman-teman akan dilayani apa yang akan teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman pengen ngobrol dengan psikolog, ada teman-teman kok pengen ngobrol tentang hukum, di sana juga ada. Silakan teman-teman bisa hubungi dulu nomor helpdesk kami, bisa buat janji di situ terlebih dahulu, atau bisa teman-teman langsung datang ke PT BPPA. Gitu ya, Mas Ridho. Selesai 7 suku di PHK nggak dapat pesan. Nah, akhirnya harus saya terus. Saya bilang, saya sedang juga. Kalau di helpdesk ini teman-teman bisa langsung dilayani. Ya. Jadi apa yang menjadi pertanyaan teman-teman, keluhan teman-teman bisa langsung dilayani di helpdesk ini. Oke, terima kasih. Tadi 3 pertanyaan sudah terjawab semua. Kami akan memberikan kesempatan kepada ayah bunda dari OPD untuk sedikit memberikan pencerahan kepada anak-anak kami, Forum Anak Kecamatan Magelang Utara, bahwa di tempat Bapak Ibu atau ayah bunda sekalian ada program yang bisa paling tidak diketahui oleh anak-anak Forum Anak Kecamatan Magelang Utara pada umumnya. Kami mulai dari Disnaker, mungkin ada program yang untuk bisa diketahui untuk anak-anak kami. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Saya kalau bertemu dengan anak-anak muda ini senang sekali karena terus terang ini yang akan menggantikan generasi kita. Dan juga saya yakin kalau kalian dengan semangat, saya kira adik-adik sekalian lebih semangat